Assalamualaikum Pak Diki, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Neng. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, alhamdulillah. Keluarga juga sehat semua Pak ya? Alhamdulillah semua. Ya, alhamdulillah. Hari ini Bapak ada jadwal coachingan ya? Ya, betul. Ya, jadi di sini saya berperan sebagai pengamat atau supervisor pada saat proses coaching Bapak nanti. Ya. Namun sebelum Bapak melaksanakan percakapan coaching, ada hal yang perlu saya sampaikan ke Bapak nih ya, yaitu terkait rubrik penilaian dalam proses coaching. Nah, sebagai coach nanti diharapkan Bapak memiliki prinsip seorang coach ya. Nah, prinsip seorang coach itu ada berapa kemarin Pak? Ada 3. Ada 3. Apa saja Bapak kira-kira? Kemitraan ya, kemudian potensi dan ya memaksimalkan Maksimal, kunci dan proses kreatif Pak ya. Ada 3 hal ya. Jadi ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi kunci. Ini 3 prinsip ini harus ada ya. Nanti harus Bapak tunjukkan ketika proses observasi. Kemudian Bapak juga harus di dalam diri Bapak sebagai coach itu juga harus sudah ada kompetensi inti yang Bapak miliki ya. Ada 3 juga Pak kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach, yaitu presence, kehadiran penuh ya. aktif dan juga menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, mendengar presence, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan menggali pertanyaan berbobot terhadap coach. Baik. Dan tentunya untuk mengajukan pertanyaan itu dan mendengarkan aktif harus menggunakan teknik rasa Bapak ya. Sudah dipahami kan ya teknik rasa? Ya, baik. Kemudian dalam menyampaikan dalam melakukan percakapan coaching nanti Bapak jangan lupa gunakan alur tirta ya. Masih ingat kan Pak ya? Alur tirta itu apa saja? Kira-kira apa tuh Pak? Apa saja Pak alur tirtanya? Jadi itu ada tujuan, ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, betul sekali Pak. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi itu ya Pak ya rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses observasi coaching Bapak. Bagaimana? Apakah bisa dipahami Bapak? Ya, baik. Sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Boleh Pak ya? Iya. Jadi pertanyaan yang pertama Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Jadi kompetensi yang saya kembangkan ada 2. Itu mendengarkan secara aktif, kemudian menggali pertanyaan bobot tentu dengan teknik rasa. Ya, mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan ya. Memberi pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Ya, betul sekali. Nah, dari kedua kompetensi ini Pak, antara mendengarkan aktif dengan memberi pertanyaan berbobot, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak capai? Jadi kalau secara spesifik saya akan mengembangkan yang mendengarkan secara aktif. Ya, kalau kita mendengarkan secara aktif kita bisa menggali potensi yang ada di si kunci seperti itu. Ya, jadi kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, dengan harapan ketika Bapak mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan kunci, Bapak akan bisa fokus ya, bisa menggali potensi yang ada dalam diri si kunci, supaya dia bisa menimbulkan ide-ide atau solusi terhadap permasalahan sendiri. Oh iya baik, jadi ingin tahu lebih rinci ya bagaimana permasalahannya dan berharap coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Memang yang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya. Nah, Bapak, pertanyaan terakhir nih ya. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukurnya bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang akan Bapak tuju
setelah percakapan nanti. Ini indikator walaupun nanti adalah dimana saya bisa menerapkan percakapan, menerapkan alurtivitas gitu ya. Nah, itu jadi kan saya bisa menggali agar saya bisa menggali pertanyaan untuk memunculkan ide yang ada pada diri si Fuji gitu supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan masalah Fuji. Baik, jadi itu tadi yang menjadi indikator dari ketercapaian Bapak ya, bisa menerapkan alurtivitas secara runtuh, terus bisa menggali ide-ide dari Fuji, begitu Pak ya. Ya, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya, yaitu kita, kemudian ide-ide dari Fuji juga dapat tergali secara maksimal. Semoga tujuan yang Bapak inginkan dapat tercapai Pak ya dalam proses coaching nanti. Hanya itu Pak ya yang ingin saya sampaikan. Selebihnya Bapak silakan dapat memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses coaching Bapak nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Pak Diki. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Diki. Baik. Iya, kemarin sempat WA Pak ya? Iya. Katanya hari ini ada yang mau dibicarakan nih Pak. Kira-kira perihal apa yang mau disampaikan nih Pak? Iya Pak Diki. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Diki seperti itu Pak. Kira-kira apa ya Pak ya? Bisa diceritakan Pak? Iya, jadi ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan seperti itu. Nyampai materi pembelajarannya masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional saja. Mungkin ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama zaman kan sudah berubah. Jadi perkembangan zaman itu sangat pesat sekali saat ini. Jadi teknologi pembelajaran berkembang pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode pembelajaran konvensionalnya saja. Sehingga menurut saya pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan kerja tersebut kurang menarik begitu Pak Diki, dan tidak bervariatif. Itu Pak Diki. Ya Pak. Jadi kalau boleh saya garis bawahi ya, berarti permasalahan ini tentang guru-guru yang masih menggunakan metode atau model pembelajaran yang masih itu Pak ya, konvensional seperti itu Pak ya, Iya, masih ya, kayak ceramah aja gitu Iya, Pak ya, artinya iya, betul. penonton iya Pak. Kurang variatif Itu, Pak, ya. seperti itu. Iya. Nah kira-kira Pak untuk percakapan kita hari ini Pak, harapan Bapak apa ya Pak yang ingin Bapak capai dari pertemuan kita pada hari ini Pak? Iya. Maksudnya dari percakapan ini saya berharap bisa mendapatkan pencerahan gitu Pak Diki, dan bisa dapat membantu rekan kerja saya di sekolah. Jadi dengan adanya perubahan dalam pembelajarannya seperti itu Pak Diki. Baik dalam hal penyampaian materinya maupun metode pembelajaran yang digunakannya. Seperti itu Pak. Baik, nah jadi yang saya tangkap Pak, jadi harapan Bapak itu kedepannya maksudnya ada perubahan dari para guru-guru Bapak di sekolah Pak ya, terkait pembelajaran yang lebih bervariatif betul Pak ya? Iya betul sekali. Baik Pak, jadi kira-kira teman kita ini kira-kira harapan Bapak apa ya Pak yang ingin dicapai dari pertemuan kita pada hari ini Pak? Kira-kira Pak? Ya, jadi dari percakapan ini saya berharap bisa mendapatkan pencerahan seperti itu Pak Diki, dan bisa dapat membantu rekan kerja di sekolah. Jadi dengan adanya perubahan dalam pembelajarannya seperti itu, baik dalam hal penyampaian materi, kemudian maupun metode pembelajaran yang digunakan seperti itu Pak. Jadi yang saya tangkap Bapak menginginkan adanya perubahan betul Pak ya? Iya betul sekali. Jadi kira-kira perubahan yang seperti apa yang Bapak inginkan dari rekan-rekan kerja Bapak nantinya? Iya, perubahan yang ingin saya harapkan itu misalnya dalam hal menyampaikan metode pembelajarannya seperti itu, misalnya modelnya atau media yang digunakannya jadi lebih bervariatif. Bisa saja menggunakan aplikasi sederhana seperti itu Pak Diki ya. Pembelajaran misalnya menggunakan quizzes atau hanya sekedar membuat
slide presentasi yang menarik seperti itu. Jadi penyampaian materi itu menurut saya sudah jauh lebih baik gitu daripada hanya metode ceramah mengandalkan metode klasikal konvensional seperti itu. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, jadi Pak ingin pembelajaran menggunakan model dan metode kemudian media yang lebih bervariatif seperti itu Pak ya. Jadi kalau dilihat dari kondisinya, kalau yang idealnya itu Pak, kita skalakan lah dari 1 sampai 10 Pak ya, gitu ya. Kan Bapak sendiri di sekolah Bapak itu kalau diletakkan aja sampai berapa Pak saat ini Pak? Kalau menurut saya di sekolah saya, kalau untuk level rentangnya itu kalau saat ini dari 1 sampai 10 ini di posisi 5 seperti itu. Ya, di posisi 5 karena di sekolah itu lebih banyak guru yang kurang menguasai IT seperti itu. Dan semangat untuk mengembangkan kompetensi dirinya itu pun belum maksimal. Jadi mereka ya ada agak kurang seperti itu dalam mengikuti pelatihan-pelatihan gitu. Baik Pak, jadi untuk kondisi sekarang kira-kira menurut Bapak bisa ditingkatkan ke level berapa ya dari 1 sampai 10 tadi Pak? Tadi kan baru 5 nih Pak. Nah kira-kira ke depannya mau ditingkatkan jadi berapa Pak dari level 5 tadi? Ya, jadi mungkin dapat ditingkatkan sampai ke level 7 atau 8 seperti itu karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit gitu karena mengingat guru-gurunya kurang menguasai teknologi. Kemudian kalau ke level 7 saya optimis untuk saat ini bisa ditingkatkan untuk dapat melakukan perubahan. Jadi ini yang lebih bisa kan untuk sementara ke level 7 dulu Pak. Iya. Belum dari 100 ya, karena masih ada guru-guru senior tadi kan masih sulit ya. Iya. Mengikuti kita ya, gitu ya. Iya. Jadi kira-kira Pak, apa yang akan Bapak lakukan, saya Bapak lakukan untuk bisa meningkatkan jadi 7 tadi Pak? Jadi saya juga masih memikirkan sebenarnya ini Pak. Iya. Apa rencana tindakan yang bisa saya lakukan atau saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring bisa mungkin atau seperti pendampingan individu itu. Jadi antara saya dengan rekan guru secara face to face bisa bergantian seperti itu. Jadi rencana Bapak akan melakukan pendampingan atau monitoring ya pada guru-guru yang strategi ini. Kemudian apakah ada strategi lain Pak yang akan Bapak lakukan selain dari monitoring tadi Pak? Ya, mungkin juga kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah seperti itu Pak Diki, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan ataupun workshop. Jadi yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Pak, jadi tadi yang saya tangkap ada 2 Pak, strategi yang Bapak lakukan, ada monitoring Pak, atau pendampingan pada rekan guru. Nah kemudian akan diadakan semacam workshop atau ini Pak ya, workshop. Nah kira-kira dari kedua ini Pak, saya mau tanya nih Pak, lebih nyaman yang mana Pak? Apakah Pak mau melakukan monitoring atau lebih ke workshop ya Pak pusatnya? Sepertinya kalau untuk saat ini yang menurut saya lebih nyaman atau yang mungkin bisa dilakukan itu mentoring sepertinya Pak ya. Karena untuk pelatihan ataupun workshop sepertinya perlu persiapan yang matang, kemudian perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin untuk saat ini yang lebih nyaman dan mungkin bisa dilakukan adalah mentoring. Jadi Bapak lebih memilih monitoring Pak karena lebih mudah ya dilakukan saat ini Pak. Iya. Baik, jadi kira-kira untuk melaksanakan strategi itu tadi Pak, monitoring Pak ya, kira-kira Bapak memerlukan bantuan atau dari teman atau siapa Pak
untuk melaksanakannya Pak? Ya, nanti rencananya saya meminta bantuan dari rekan di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT gitu. Kita menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif, yang sudah menerapkan dari pembelajaran yang bervariatif tersebut. Misalnya di sekolah itu ada Pak Milki, kemudian juga ada Pak Rido. Rencananya saya akan meminta bantuan dari kedua guru tersebut. Baik Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak mau melaksanakan atau merasakan proses monitoringnya tadi Pak? Insya Allah kalau bisa secepatnya Pak Diki. Jadi rencananya secepatnya. Yang pasti saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan Pak Milki juga, kemudian Pak Rido juga, untuk mencoba melakukan monitoring tersebut. Pak, dari percakapan kita kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan Pak ya? Iya Pak. Jadi dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran terhadap apa yang akan saya lakukan agar terjadi perubahan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan kerja saya di sekolah. Jadi dengan cara melakukan kegiatan mentoring terhadap rekan kerja tersebut, kemudian dengan berkolaborasi dengan rekan kerja lain yang memang memiliki bidang keahlian di IT tersebut. Jadi untuk membantu saya bersama-sama menjadi mentor bagi rekan kerja yang masih belum memahami lebih jauh tentang memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Pak, alhamdulillah Pak, berarti Bapak itu sudah mempunyai gambaran Pak, gambaran untuk melakukan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ke depannya Pak ya. Oke, saya tunggu Pak nanti kabar baik dari Bapak gitu ya, setelah menerapkan atau melakukan aksi nyata Bapak, melakukan monitoring kepada rekan Bapak guna untuk ciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian itu lebih menyenangkan, kemudian berkah kepada murid Bapak ya. Oke Pak, soalnya minggu depan Pak ya, saya tunggu lagi Pak. Nanti kita melakukan percakapan lagi. Saya mau tahu nih Pak hasilnya seperti apa Pak ya. Oke baik. Baik Pak Diki ya, terima kasih banyak Pak Diki sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan nanti bisa bermanfaat, jadi bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Baik Pak, sama-sama Pak ya. Pokoknya semangat Pak ya, merealisasikan aksi nyata Bapak tadi. Pokoknya semoga beruntung Pak dan lancar ini Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Pak Diki, tadi saya sudah mengamati percakapan Bapak Diki ketika proses coachingnya dengan coachi ya. Ini ada beberapa catatan yang sudah saya tulis, namun sebelum ini saya sampaikan Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu nih ke Pak Diki. Boleh Pak ya? Boleh. Baik, Bapak Diki, untuk pertanyaan yang pertama, tadi pada saat proses coaching, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak? Yang sudah saya lakukan adalah maksimalkan penerapan prinsip dari coaching itu sendiri yang itu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian dari kompetensi intinya juga saya sudah terapkan itu mendengarkan dengan aktif dan mewajibkan tanya berbobot. Oke, baik. Ya, apa yang Bapak sampaikan barusan memang sudah sesuai sih Pak dengan hasil catatan saya. Nah, di catatan saya ini Bapak sudah menerapkan prinsip sebagai kemitraan ya Bapak ya. Nah, itu tadi nampak dari cara Bapak ngobrol dengan coaching menunjukkan kesetaraan, tidak ada perbedaan strata begitu Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan ide-idenya dengan dalam menemukan solusi dari permasalahannya
terus memaksimalkan potensi coach dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Ya, tadi Bapak juga nampak menunjukkan kompetensi inti dari seorang coach sesuai dengan targetnya Bapak, yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, itu tadi saya cermati memang sudah Bapak terapkan dengan baik. Ya, Bapak sudah mendengarkan dengan teknik rasa. Bapak melakukan receive, yaitu menerima semua ucapan dari coach, ya, dan mendengarkan setiap kata kunci dari coach. Kemudian Bapak juga melakukan appreciate, ya, dengan mengatakan oke, terus mengiyakan apa yang disampaikan coach. Bapak juga mengangguk-angguk. Nah, itu juga sudah menunjukkan appreciate, Pak. Kemudian Bapak juga melakukan ask, yaitu mengajukan pertanyaan untuk memperdalam identifikasi masalahnya si coach dan menggali rencana-rencana apa sih yang bisa digali dari potensi yang dimiliki coach. Kemudian Bapak juga melakukan summarize, yaitu merangkum apa informasi yang Bapak tangkap dari seorang coach dengan mengatakan jadi bla 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 bla, seperti itu, Pak, ya. Jadi sudah terlaksana, Pak, ya. Ini yang menjadi indikator ketercapaian Bapak. Kemudian dari catatan saya ini, Pak, ya, juga tampak sudah jelas alur ceritanya gitu, Pak. Jadi dari mulai Bapak tadi membuka dengan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, lalu Bapak menanyakan rencana aksi dari coach sendiri, dan yang terakhir Bapak juga mengajak coach untuk dalam sesi tanggung jawab itu tadi, ya. Kemudian alhamdulillahnya, Pak, secara umum Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa, Bapak, gitu, ya. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kan sudah tadi yang mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Untuk kemudiannya, ketika Bapak melakukan coaching lagi, ini apa nih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, kompetensi selanjutnya yang akan ingin saya kembangkan adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena kemampuan kompetensi ini menurut saya itu sangat penting. Jadi ketika kita mengetahui lebih dalam agar si coach mampu mengeluarkan ide-ide yang dia ingin jualkan solusi. Nah, dari sinilah kita memerlukan kompetensi tadi menggali pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya kemampuan ini yang harus akan saya asah agar tidak stuck di jalan. Artinya ketika kita sedang melakukan coaching, kita tidak mandek seperti itu. Artinya kita bisa memperluas pertanyaan-pertanyaan, menggali terus agar bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam kunci, yaitu mengeluarkan ide-ide yang atau memberikan solusi yang begitu amat tepat gitu. Baik. Itu memang menjadi target awal Bapak tadi, ya, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Namun di sesi coaching ini tadi kan saya hanya minta spesifik satu saja cukup, ya, sudah cukup dengan mendengarkan secara aktif. Berarti next targetnya adalah menggali pertanyaan berbobot, ya, benar, dan benar sekali siapa yang dikatakan Pak kita dengan kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan maksudnya menggali ide-ide yang dimiliki oleh si coach. Jadi lebih dalam lagi, ya, lebih maksimal lagi menggali potensi dari coach, Pak, ya. Iya, baik, luar biasa sekali, Pak, ya. Saya harap semoga proses ini yang Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi ataupun pada saat supervisi kita ini, ya, bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nanti kedepannya bisa melaksanakan proses coaching yang sesuai dengan harapan yang ingin kita tuju, ya, sesuai dengan paradigma coaching.
terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching ya. Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta dan tetap menggunakan teknik rasa pada saat mendengarkan. Ya, mungkin itu saja Pak ya yang dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih Bu ya. Ya, ya Pak. Ya, saya juga berterima kasih ya Bapak sudah berproses untuk kegiatan coaching hari ini, dan itu adalah proses yang sangat luar biasa menurut saya Pak. Semoga bisa berdampak baik untuk Bapak ke depannya. Amin. Sama-sama Pak, kita akhiri kegiatan supervisi kita hari ini ya Pak ya. Mungkin itu saja, mohon maaf jika ada salah kata dari saya.